Konon katanya, jika hantu kelaparan dan hantu kekenyangan bertemu di siang hari, mereka akan mulai saling menggigit. Jika dalam 7 hari tidak ada yang menghentikan, dari tubuh 2 hantu itu, akan tumbuh 1 hantu baru. Itulah hantu bengkak. Hantu bengkak memakan apapun, baik hantu maupun makhluk hidup. Semakin banyak dimakan, tubuhnya makin besar. Akhirnya menjadi hantu jahat, yang bahkan dewa pelindung desa pun tidak mampu mengendalikan. Untuk meminta hantu itu pindah dan membuat onar di tempat lain, seluruh desa melakukan undian, untuk memilih anak laki-laki dan perempuan yang masih suci sebagai persembahan. Aku dan adikku tidak luput. Kami berdua terpilih sebagai korban persembahan. Penduduk desa mengurung kami di dalam kandang. Lalu dukun wanita mengantar kami ke kuil dewa pelindung di gunung belakang untuk dijadikan santapan hantu. Setelah penduduk desa membawa kami ke kuil itu, mereka segera pergi tanpa berani tinggal lebih lama. Karena malam di pegunungan sering terjadi hal-hal tak terduga. Seiring malam mulai tiba, anak-anak lain kelelahan dan tertidur. Hanya aku yang tidak berani tidur, terus memperhatikan gerakan di pintu. Saat itu juga, tiba-tiba muncul sosok hitam pekat di pintu. Aku langsung merasa tegang tanpa sadar. Keringat dingin karena ketakutan mengalir di pipiku. Namun saat kulihat wajah orang itu dengan jelas, aku akhirnya bisa bernapas lega. Ternyata mereka adalah sekelompok pedagang yang hendak bermalam di sini. Namun mereka segera melihat kandang tempat kami dikurung. Pengurus yang melihat ini pun merasa heran. Kenapa ada begitu banyak anak-anak dikurung di sini? Salah satu pengawal langsung mengenali bahwa ini adalah upacara persembahan. Dia memperingatkan semua orang bahwa mungkin ada hantu yang bahkan dewa pelindung pun tak bisa kalahkan. Mendengar itu, pengurus termenung sejenak, lalu memutuskan untuk tidak ikut campur. Lagi pula mereka hanya bermalam sementara di sini, tak perlu ikut urusan penduduk setempat. Namun demi keamanan, pengurus tetap menyuruh beberapa pengawal berpatroli di sekitar. Setelah berkeliling, para pengawal tidak menemukan tanda-tanda aktivitas makhluk halus. Pengurus pun merasa lega, namun pada saat itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengawal Wanger yang tadi patroli menghilang. Pengurus segera memerintahkan semua orang untuk mencarinya. Namun yang mereka temukan hanyalah mayat Wanger. Dari posisi kematiannya yang aneh, bisa dipastikan itu ulah makhluk halus. Dalam sekejap, semua orang di tempat itu menjadi takut. Namun mengingat saat ini pasti akan bertemu dengan hal kotor di gunung, satu-satunya cara paling aman adalah kembali ke kuil dan bertahan hingga pagi. Itulah keputusan terbaik. Setelah kembali ke kuil, pengurus segera memerintahkan semua orang mengunci semua pintu dan jendela, dan mengatur giliran penjagaan malam. Kemudian pengurus tua mendekatiku, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di desaku. Mendengar itu aku tahu ini kesempatan untuk menyelamatkan diri. Lepaskan kami dan aku akan memberitahumu. Setelah berdiskusi dengan nona muda, akhirnya mereka hanya setuju melepaskan aku dan adikku. Lalu aku menceritakan semua yang ku tahu. Orang pertama yang menyadari keanehan di gunung adalah para pemburu desa. Mereka mengatakan bahwa baru-baru ini di pegunungan sekitar, mereka tidak melihat satupun hewan buruan. Orang tua di desa mengira ada binatang buas berkeliaran di gunung. Kepala desa pun memerintahkan para pemburu untuk mengusirnya. Tapi para pemburu menemukan bahwa yang disebut binatang buas itu sebenarnya adalah hantu bengkak berukuran raksasa. Mendengarnya, pengurus langsung menyimpulkan, hanya hantu bengkak yang bisa memakan habis semua makhluk hidup di pegunungan. Makhluk itu pasti hantu bengkak. Nona muda yang mendengarnya merasa bingung. Kenapa kalian tidak meminta bantuan dari kantor pemerintahan setempat? Seharusnya ada ahli khusus di kantor kabupaten untuk menangani hal ini. Kalaupun kantor kabupaten tidak membantu, kalian masih bisa meminta dewa pelindung kuil untuk mengusir hantu itu. Mendengarnya, aku hanya bisa menggeleng lemah. Karena hingga kini, tak ada satupun orang yang dikirim keluar desa untuk meminta bantuan kembali dengan selamat. Sedangkan dewa pelindung di desa ini, sudah lama diusir oleh hantu jahat. Jika memang ada cara lain, mana mungkin kepala desa tega mengorbankan kami untuk dijadikan makanan hantu? Mendengar itu, pengurus segera menenangkan semua orang agar beristirahat. Bagaimanapun juga, berpikir negatif tidak akan membantu. Saat semua orang mulai tertidur di dalam kuil, hantu bengkak mencium bau manusia dan mendekati kuil. Melihat mayat penjaga Wanger di pinggir jalan, hantu bengkak langsung melahapnya sebagai camilan malam. Namun saat tiba di gerbang kuil, hantu bengkak tidak langsung menyerang. Ia malah meniupkan asap beracun ke dalam kuil. Para penjaga yang berjaga langsung tumbang tak sadarkan diri. Aku segera menyadari ada yang tidak beres. Aku buru-buru membangunkan adikku yang masih tertidur, dan membawanya bersembunyi di balik patung dewa pelindung. Detik berikutnya, hantu bengkak mendobrak pintu kuil yang terkunci, lalu mulai meraba-raba isi kuil dengan tangannya. Dengan cepat ia menyentuh tubuh seorang penjaga, dan langsung memasukkannya ke mulut dan mengunyah. Tapi hantu bengkak yang belum puas, terus meraba mencari makanan baru.
sampai akhirnya menyentuh kandang tempat anak-anak dikurung. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi puas. Tapi segera dia menyadari, jumlah anak dalam kandang tidak sesuai. Lalu dia mulai menghitung anak-anak satu persatu. Setelah memastikan ada 2 korban yang hilang, hantu bengkak langsung mengeluarkan raungan marah yang menggelegar. Raungan marah itu langsung membangunkan semua orang yang sebelumnya pingsan di dalam kuil. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, hantu bengkak langsung mencongkel atap bangunan dengan tangan kosong. Saat melihat tubuh raksasa hantu itu secara utuh, semua orang terpaku ketakutan. Tapi hantu bengkak tampaknya tidak tertarik pada mereka. Tatapannya tertuju langsung ke arahku dan adikku. Ia mengulurkan tangan jahatnya untuk menangkap kami. Tangan jahat itu bergerak cepat ke arahku. Aku tahu kami takkan bisa lari. Aku hanya bisa memeluk adikku erat-erat. Namun keajaiban tiba-tiba terjadi. Semburan api panas muncul dari dada hantu bengkak. Teriakan kesakitannya terdengar pilu. Tubuhnya langsung terbelah dan terobek. Asap putih menyembur deras dari dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, hantu bengkak pun roboh seketika, dan benar-benar kehilangan napas. Melihat itu, semua orang segera mendekat untuk memeriksa. Namun dari perut hantu bengkak tiba-tiba muncul sebuah lengan, membuat semua orang ketakutan setengah mati. Apakah hantu itu belum mati sepenuhnya? Tapi di luar dugaan semua orang, penjaga Wang Er yang tadi dibunuh hantu, ternyata merangkak keluar dari mulut hantu bengkak. Melihat wajah semua orang yang ketakutan, Wang Er tidak menjelaskan apapun, melainkan langsung berteriak ke arah hutan di belakangnya. Tugas membunuh hantu telah selesai. Mohon periksa hasilnya. Begitu Wang Er selesai bicara, seorang pria bertopeng putih keluar dari dalam hutan. Pria bertopeng itu langsung memeriksa tubuh hantu bengkak. Setelah memastikan hantu itu benar-benar dibunuh oleh Wang Er, dia langsung menghilang ke dalam hutan. Saat itu pengurus baru menyadari, penjaga yang bergabung di tengah perjalanan ini ternyata adalah pejuang khusus pembasmi hantu. Dan dia pura-pura mati, untuk menurunkan kewaspadaan hantu bengkak, agar bisa membunuh dalam satu serangan. Sambil berbicara, Wang Er sudah menginjak tubuh hantu bengkak, dan mulai melakukan tindakan terakhir. Dia mengambil pisau kecil dan melukai telapak tangannya, meneteskan darahnya ke tubuh hantu bengkak. Begitu tetesan darah Wang Er mengenai tubuh hantu bengkak, tubuh itu langsung terbakar hebat. Namun meski selamat dari kematian, aku tak merasa bahagia, karena tubuhku dan adikku sudah terkena aura jahat dari hantu. Penduduk desa yang penakut pasti takkan izinkan kami kembali. Wang Er sebenarnya sudah menebak alasan kesedihanku, tapi dia tak mau ikut campur lebih jauh, karena tugasnya hanyalah menumpas hantu. Keesokan paginya, Wang Er berangkat bersama rombongan pengurus meninggalkan tempat itu. Setelah berjalan cukup jauh dengan kereta kuda, seorang penjaga di belakang melapor ke depan. Nona, 2 anak dari kuil kemarin masih mengikuti kita dari belakang. Mendengarnya, sang nona kebingungan. Bukankah hantu bengkak pemakan manusia sudah dibasmi? Kenapa mereka belum pulang? Penjaga di sebelah langsung menjelaskan pada nona. Anak-anak yang pernah terkena hantu seringkali membawa sial. Kalau mereka kembali, warga desa pasti akan mengusir mereka. Mendengar kenyataan itu, nona merasa iba, lalu memerintahkan penjaga memberiku dan adikku air dan makanan kering. Namun tenaga kami pada akhirnya tak sanggup mengejar kecepatan kereta kuda. Tak lama, adikku pun jatuh pingsan karena kelelahan. Demi bertahan hidup, aku hanya bisa menggendong adikku dan terus menggigit bibir mengikuti dari belakang. Namun belum berjalan beberapa langkah, aku yang kehabisan tenaga pun akhirnya tak sanggup lagi. Saat kami hampir pingsan, Wang Er langsung menarik kami dengan tangannya. Ternyata Wang Er telah mengamati kami sepanjang perjalanan, dan akhirnya terharu oleh keteguhan hati aku dan adikku. Saat aku sadar dari pingsan, Wang Er langsung berbicara terus terang padaku. Nama asliku adalah Chen Xing. Aku datang ke Liaosheng untuk membuka perguruan dan menerima murid. Kami bertiga tiba di Liaosheng, dan kemudian berpisah dengan rombongan lainnya. Guru kami membawa kami ke kantor pemerintahan. Setelah berpesan agar tidak sembarangan keluar, beliau pun masuk sendirian ke kantor. Saat itu juga, seorang tahanan gila di dalam tiba-tiba berbicara. 2 anak yang lahir di waktu dan hari naas, setelah dewasa akan membawa maut bagi semua yang dekat dengannya. Mendengarnya, aku sangat marah. Orang gila dari mana ini berani bicara sembarangan? Saat itu guru kami keluar dari kantor. Dalam waktu aku menunduk dan memberi salam pada guru, tahanan aneh itu sudah lenyap begitu saja. Kemudian guru membawa kami menyewa sebuah rumah di kota. Setelah membayar sewa dan mengantar si pemilik, aku hendak mengatakan sesuatu tapi ragu. Apakah kau ingin bilang tempat ini terasa aneh? Kalau guru tahu, kenapa tetap menyewanya? Feng Shui rumah ini memang agak buruk. Orang biasa tinggal di sini bisa terkena dampaknya. Tapi kita bukan orang biasa. Lalu guru membawa aku dan adikku masuk ke dalam, bersiap mengajarkan kami dasar-dasar kungfu.
Namaku Chen Xing. Karena alasan tertentu aku datang ke Liaosheng untuk membantu kantor pemerintahan setempat. Namun sebelum mengajarkan kemampuan sejati, aku harus menunggu surat izin resmi dari kerajaan. Mendengarnya aku bingung. Guru menjelaskan, untuk mencegah ilmu sesat menyebar ke rakyat, kerajaan melarang para ahli bela diri mengajarkan ilmu pada orang sembarangan. Hanya yang mendapat persetujuan kerajaan, yang boleh membuka perguruan dan menerima murid. Dan tanda persetujuan itu adalah surat izin bela diri. Selama menunggu itu, aku hanya bisa mengajari kalian dasar-dasarnya saja. Mendengar itu, aku dan adikku pun memberi hormat sebagai murid. Namun belum beberapa hari hidup kami tenang. Seorang pelayan dari keluarga Zhao datang membawa hadiah ucapan terima kasih untuk membalas budi guru yang telah menyelamatkan mereka di kuil. Sekaligus memohon agar guru datang membantu mengusir makhluk gaib. Ternyata ayah mereka tahu bahwa dewa pelindung keluarga mereka tak bisa tinggal lebih lama. Mereka pun mengundang seorang ahli terkenal setempat untuk membuka altar dan mengusir dewa pelindung. Tak disangka, saat upacara berlangsung, ahli itu justru terkena serangan balik dan tewas. Malam itu, Rubah Kuning justru mengamuk besar, membunuh semua ahli yang diundang dengan biaya besar. Bahkan kantor pemerintahan tak bisa mengatasinya. Mereka hanya bisa menyegel rumah keluarga Zhao. Karena itu, sang tuan rumah memohon pada guru untuk turun tangan. Melihat situasi ini, guru pun menyetujuinya. Keesokan paginya, guru membawaku langsung ke kediaman keluarga Zhao. Saat kami tiba, putri keluarga Zhao sudah dikelilingi oleh aura jahat yang pekat. Padahal saat di kuil, dia sama sekali tidak memiliki aura jahat. Tampaknya semuanya terjadi dalam beberapa hari terakhir. Namun guru merasa ada yang aneh. Karena seharusnya, Rubah Kuning tidak akan bertindak seceroboh ini. Namun demi segera menyelamatkan Nona Zhao dari malapetaka, kami pun berjaga di depan kamar Nona Zhao malam itu. Aku bertanya pada guru kenapa kami ikut campur dalam urusan ini. Guru menjawab pasrah. Mendirikan perguruan tidak bisa dilakukan hanya oleh 1-2 orang. Menentukan lokasi dan kekuasaan wilayah harus disetujui oleh para bangsawan lokal. Dan keluarga Zhao adalah keluarga terpandang di Liaosheng. Saat kami sedang berbincang, tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar Nona Zhao. Mendengarnya, kami segera mendobrak pintu masuk. Ternyata ada Rubah Kuning berdiri di depan ranjang Nona Zhao. Rubah itu menoleh ke arah kami dan tertawa meremehkan. Ini bala bantuan yang kau panggil? Sepertinya kau benar-benar tak mau hidup bersamaku ya? Begitu ucapnya, guru langsung melompat menyerang Rubah Kuning. Namun Rubah Kuning bukanlah lawan yang mudah. Dengan gerakan lincah ia melompat ke atas, lalu menendang keras punggung guru dari belakang. Dengan kekuatan itu, ia melesat ke arah jendela dan melarikan diri. Guru pun segera mengejarnya, namun kecepatan guru jelas tidak sebanding dengan kelincahan Rubah itu. Setelah mengejar sejauh beberapa ratus meter, Rubah Kuning menoleh dan berkata pada guru, "Aku bosan bermain, kita bertemu lagi besok." Lalu ia berubah menjadi asap kuning dan menghilang di udara. Guru menduga, dengan sifat sombong Rubah Kuning itu, malam berikutnya pasti akan kembali mengganggu Nona Zhao. Maka dia langsung memerintahkan para penjaga mengunci semua pintu dan jendela kamar sang nona, kemudian menggali sebuah lubang tersembunyi di lantai. Guru bersembunyi di dalam tanah menunggu perangkapnya bekerja. Benar saja, keesokan malam Rubah Kuning pun muncul lagi. Kembali muncul di depan tempat tidur Nona Zhao. Tapi kali ini dia tak sabar menunggu lebih lama, dan langsung ingin memaksakan kehendaknya. Namun di detik berikutnya, sebuah tangan besar muncul dari lantai, langsung mencengkeram Rubah Kuning itu, yang tak sempat melarikan diri. Rubah itu memaki guru curang karena menyerang diam-diam. "Berani lepasin aku kalau jantan. Biar kita duel adil." Tapi guru tak menghiraukan ocehannya yang tak berdaya. Ia malah memerintahkan pelayannya yang baru masuk untuk mengambil tali besar dan mengikat Rubah itu dengan kuat. Namun saat itu juga, aku merasa ada yang tidak beres. Ternyata yang mengganggu Nona Zhao bukanlah Rubah Kuning, melainkan gelang giok yang dipakainya. Saat rencana terbongkar, gelang itu berubah menjadi asap biru dan melarikan diri. Pengurus tua langsung memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan semua perhiasan sang nona. Memohon guru memeriksa apakah ada yang berubah jadi makhluk halus. Perhiasan emas dan perak yang tampak biasa, tiba-tiba mulai gemetar di bawah sorotan tajam guru. Seolah ingin kabur dari tempat itu. Guru yang cepat tanggap, segera menghancurkan semua perhiasan jahat itu. Sementara itu, gelang yang melarikan diri sedang mencari inang baru. Tiba-tiba dari kejauhan muncul pancaran energi yang kuat. Gelang itu langsung tahu, itu adalah aura dari anak yang lahir pada waktu ekstrim Yin, yang dapat memicu fenomena langit dan bumi. Dan yang memicu fenomena itu tak lain, adalah adikku, Xian. Tak kusangka aku menemukan anak Yin ekstrim sekuat ini. Selama bisa menyerap energi darinya setiap hari, lama-kelamaan, jangan bilang Liaosheng,
Bahkan seluruh ahli dari wilayah utara tak akan bisa menandingiku. Namun saat gelang itu hendak merasuki tubuh Xian, tiba-tiba lenyap oleh kekuatan energi biru. Keesokan harinya, guru menerima surat izin bela diri dari kantor King Luo. Aku penasaran dan bertanya siapa yang lebih hebat. Guru pun menjelaskan, kantor King Luo adalah lembaga rahasia di bawah kekuasaan langsung Kaisar Jin, yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh ahli bela diri di negeri ini. Siapa yang kuat, hanya bisa diketahui setelah bertarung. Hal yang paling mendesak sekarang adalah dalam 3 bulan, mendirikan sekte di kota Donghae. Karena wilayah kekuasaan sekte ditentukan oleh pemerintah, kami para pendekar hanya bisa menerima secara paksa. Agar bisa segera mendirikan sekte, kami memutuskan untuk segera berangkat ke kota Donghae. Setelah menempuh perjalanan seharian, akhirnya kami tiba di Donghae sebelum gelap, dan menumpang di sebuah desa dekat kota. Tapi anehnya, tidak terlihat satupun orang hidup di desa itu. Semua rumah tertutup rapat. Melihat situasi itu, guru hanya bisa berteriak keras. Wahai para sesepuh desa, kami lewat daerah ini dan perlu tempat bermalam. Adakah rumah yang bersedia membantu kami? Begitu kata-kata selesai diucapkan, seseorang dari balik pintu menjawab, di timur desa ada kuil Dewa Tanah. Kalian bisa menginap di sana semalam. Mendengar itu, guru kami membungkuk memberi hormat, lalu segera mengarahkan kereta menuju kuil. Setelah memastikan kuil tidak berbahaya, guru menyuruhku mencari kayu bakar di luar. Tapi ketika aku kembali membawa kayu, aku melihat langit di atas kuil berubah menjadi merah darah yang menyeramkan. Yang lebih menakutkan lagi, banyak bayangan manusia berjalan dari hutan menuju ke arahku. Tanpa ragu aku langsung lari kembali ke kuil. Di dalam kuil, Xian masih bertanya-tanya kenapa kakaknya belum kembali. Guru Chen Xing juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia khawatir aku mungkin mengalami masalah. Jadi guru memutuskan membawa adik perempuan keluar mencariku. Tak disangka, begitu mereka keluar dari kuil, Xian tiba-tiba menghilang. Guru tercengang dan terdiam di tempat. Perasaan tidak enak muncul dalam hatinya. Tapi segera ia teringat sebuah kemungkinan. Ia langsung kembali ke desa sebelumnya, menendang pintu rumah orang yang menyuruh kami ke kuil. Dengan keras, ia mencengkeram leher pria itu dan bertanya, "Kau bawa kemana 2 muridku?" Saat itu kepala desa pun tiba-tiba dating. Mereka mengatakan bukan mereka yang menculik orang itu, tapi mereka punya cara untuk mengetahui di mana mereka. Sementara itu, di sisi lain, begitu aku berlari masuk ke kuil, aku langsung berteriak minta tolong pada guru. Namun yang terlihat di depanku hanya adikku. Aku langsung menjadi panik. Tanpa perlindungan dari guru, aku sama sekali bukan tandingan para roh jahat di luar sana. Jimat kuning di pintu terbakar dengan sendirinya. Roh-roh jahat yang tadinya hendak menyerang, sekejap terbakar oleh api panas dan kesakitan. Mereka tak punya pilihan selain mundur. Kupikir kami berdua telah berhasil lolos dari bahaya. Tapi tiba-tiba terdengar suara asing di telingaku. Sebuah suara yang mendadak. "Jangan lengah, suku pasir itu belum pergi." Suara tiba-tiba itu membuatku sangat terkejut. Siapa yang berbicara? Adikku kaget melihat sikapku yang seperti orang bingung. Karena dia tidak mendengar suara apapun. Tepat pada saat itu, suara yang familiar itu kembali terdengar. "Jangan berteriak, hanya kamu yang bisa mendengar kata-kataku." Gadis kecil itu tidak bisa mendengarnya. Aku menoleh mengikuti arah suara itu. Ternyata itu adalah sebuah patung yang melayang di udara. Patung itu berkata namanya Yingdu. "Waktu yang kita miliki tidak banyak lagi. Aku ingin membuat sebuah perjanjian denganmu." Mendengarnya, aku langsung waspada dan bertanya perjanjian apa. "Salah satu dunia kalian akan segera musnah." Aku langsung marah besar. "Jadi aku dan adikku dibawa masuk ke sini olehmu?" Yingdu hanya menatapku tanpa berkata apa-apa, seolah mengakui. Lalu dia berkata lagi, "Bertahun-tahun yang lalu, dunia ini diserang oleh Raja berjubah kuning. Kami mencoba mengusir para penjajah tapi gagal. Kuil ini adalah tanah suci terakhir yang tersisa. Hanya mereka yang bisa terhubung denganku. Kamulah harapan terakhirku." Di sisi lain, kepala desa dan yang lainnya membawa guru mendaki gunung di tengah malam untuk mencari Dewa Gunung. Setelah melalui ritual persembahan yang rumit, Dewa Gunung Jiao Duan perlahan berjalan keluar dari gua. Ia melihat persembahan di meja upacara dengan wajah bingung. Bukankah waktunya upacara belum tiba? Kepala desa memberi hormat dengan sopan. "Yang mulia Dewa Gunung, kami datang memohon bantuan Anda untuk mencari orang." Dewa Gunung langsung menyadari guru bukanlah orang setempat. Guru menjelaskan bahwa dia adalah pendekar yang diangkat oleh kekaisaran. 2 murid yang ikut dengannya menghilang di tempat ini. Dewa Gunung terdiam sejenak. "Kalau kau memang pendekar yang diangkat oleh kekaisaran, baiklah, kali ini aku akan membantumu." Lalu ia mulai membangunkan pohon dewa di dalam tubuhnya. Terlihat keempat anggota tubuh Dewa Gunung menancap ke tanah. Akar dari pohon dewa di tubuhnya mulai menyebar dengan liar.
dengan cepat tumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Roh-roh gentayangan di sekitar tampaknya dipanggil oleh kekuatan tak terlihat. Mereka bermunculan dari tanah yang dalam, berlomba-lomba menuju ke arah pohon dewa, sampai semua roh itu diserap habis oleh pohon dewa. Kepala Dewa Gunung muncul dari tengah pohon dewa, dengan mata surgawinya di dahinya perlahan terbuka. Semua yang terjadi pada kami bertiga setelah memasuki kota, tergambar jelas di dalam pikirannya. Dewa Gunung menjelaskan kepada guru, "Dua muridmu bukanlah orang yang tersesat. Masalah ini cukup rumit untuk dijelaskan. Kita harus mulai dari kisah masa lalu, ketika Kaisar Gaoseng dari dinasti ini bersaing dengan para penguasa daerah untuk menguasai daratan tengah. Kala itu, dua orang asing datang ke Gunung Yu untuk menempa harta karun yang tiada tanding. Mereka menguras urat naga di bawah tanah Gunung Yu. Sejak saat itu, urat naga di tanah menjadi kering dan energi matahari menghilang. Karena itu, setiap hari festival Zongyuan tiba, hubungan antara dunia bawah dan dunia manusia di daerah ini jauh lebih kuat dibandingkan tempat lain. Dua muridmu kemungkinan tersesat ke dunia arwah." Mendengarnya, guru sangat terkejut. Untungnya festival Zongyuan masih beberapa hari lagi. Hubungan antara Gunung Yu dan dunia bawah belum terlalu kuat. Jika tidak terjadi halangan, mereka akan segera kembali ke dunia manusia. Ternyata perkataan Dewa Gunung benar. Saat guru kembali ke kuil bersama warga desa, aku dan adikku sudah menunggu lama di sana. Namun yang tidak diketahui guru, aku sudah menerima perjanjian dari Yingdu, agar bisa segera mendirikan sekte di Donghae. Kami bertiga segera menuju kantor pemerintah setempat. Tapi yang membuatku heran, bukan hanya para pejabat menyambut kami dengan hormat. Bahkan bupati yang biasanya tinggi hati, menyambut kami dengan senyuman ramah. Bahkan langsung menyiapkan kamar tamu terbaik untuk kami. Dari mulut guru kemudian aku tahu, kemungkinan besar di daerah ini terjadi bencana roh, yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah setempat. Karena itu kantor pemerintah mendatangkan kami. Kalau semuanya normal di sini, King Luosi pasti tidak akan repot-repot memindahkan kami dari Liaosheng ke sini. Ternyata dugaan guru benar. Tengah malam ada orang yang mengetuk pintu. Tapi ketika guru membuka pintu, yang terlihat hanyalah mayat zombie yang sudah mati total. Agar tidak mengganggu aku dan adikku, guru cepat-cepat keluar dan menutup pintu kamar dengan hati-hati. Pada saat yang sama, semua zombie lain yang bersembunyi di penginapan perlahan menampakkan diri. Kalian makhluk busuk yang bahkan Raja Akhirat pun tak mau terima. Kenapa malam-malam tidak diam di kubur malah keluar berkeliaran? Guru langsung meledak dengan energi yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih dan menjadi transparan. Kemudian berubah menjadi tubuh perang matahari murni yang berwarna merah menyala. Hanya dengan api panas yang keluar dari seluruh tubuhnya, ia membakar semua zombie di sekitarnya hingga menjadi abu. Lalu ia menatap ke arah sosok besar paling dalam di antara mereka. "Oh, pemimpinnya." Ya, saat fajar menyingsing, aku terbangun dari tidur. Kulihat sekeliling. Ternyata guru tidak ada di kamar. Baru saja aku ingin keluar mencarinya. Aku dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di luar pintu. Di koridor luar penuh dengan zombie mati dalam berbagai kondisi mengenaskan. Sulit membayangkan betapa sengitnya pertarungan yang terjadi di sini. Setelah mencari ke sana kemari, kutemukan guru sedang duduk di aula lantai 1, minum teh. Guru berkata telah menempel jimat penutup penglihatan di luar penginapan, dan memintaku berjaga di luar untuk menunggu pejabat pemerintah. Jika mereka datang, langsung bawa ke dalam menemuiku. Tapi yang tidak aku ketahui adalah, guru telah mengalami luka dalam yang cukup serius dalam pertarungan itu. Tak lama kemudian, aku membawa petugas jaga yang sedang berpatroli di jalan ke dalam penginapan. Begitu kakinya menginjak ambang pintu, ia langsung tercengang melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Guru menatapnya dengan serius dan bertanya, "Mengapa ada wabah roh kelas A di sini? Tapi kalian tidak melaporkannya? Apa kalian ingin mempertaruhkan nyawa seluruh warga kota?" Petugas itu panik setelah mendengar pertanyaan tersebut. Memang benar baru-baru ini di Donghae terjadi wabah roh, tapi tidak sampai separah kelas A. Guru tidak mau bertele-tele lagi. Ia menunjuk zombie di pojok dan berkata, "Dilihat dari model baju zirahnya, kemungkinan besar itu jenderal dari 100 tahun yang lalu. Kau tahu itu artinya apa, kan? Jangan bilang ini kebetulan." Ternyata sebulan yang lalu, tiba-tiba muncul barang antik misterius di kota Donghae. Karena harganya jauh lebih murah dari pasaran, barang-barang itu langsung diborong oleh para bangsawan setempat. Namun hal aneh mulai terjadi. Para pembeli barang antik itu setiap malam mendengar ketukan pintu. Namun saat mereka membuka pintu, yang mereka lihat adalah seorang jenderal hantu berbaju zirah. Kecuali pemilik toko gadai Tuan Qian, semua lainnya tewas di tangan jenderal hantu itu. Alasan Tuan Qian bisa selamat karena ia terlalu takut untuk membuka pintu, sehingga lolos dari bencana itu secara kebetulan. Guru menduga jenderal hantu itu adalah sejenis zombie melompat, Jiangxi.
Karena zombie jenis ini butuh diundang masuk baru bisa masuk rumah. Jika tidak dibukakan pintu, ia hanya bisa berdiri di luar. Namun guru masih merasa ada satu hal yang janggal. Jika tujuan jenderal itu adalah mengambil kembali barang pusaka, lalu mengapa anak buahnya malah datang menghampiri kami tadi malam? Petugas itu menjawab dengan canggung. Karena wabah roh ini sudah mulai menyebar. Ternyata kantor pemerintah saat menyelidiki barang antik tersebut, mereka memeriksa semua makam di sekitar kota Donggei, dan mendapati makam yang dirampok itu ternyata adalah tempat peristirahatan Jenderal Li Chunxiao yang legendaris. Petugas itu bahkan tak berani membayangkan bagaimana kondisi tubuh andit Jenderal terkuat Li Chunxiao setelah ratusan tahun tumbuh di daerah dengan keseimbangan yin yang rusak. Kini dia pasti sudah sangat kuat dan mengerikan. Karena itu, petugas memohon pada guru untuk membantu menumpas wabah roh ini. Mendengarnya, guru hampir saja membalikkan meja di tempat.